Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, sebelumnya mari kita mendengar sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji-pujian bagimu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami dengan penuh kesehatan jasmani dan rohani. Semua itu bersumber dari kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini, pagi ini, kami akan memulai seluruh pekerjaan kami. Kami memohon Tuhan, urapi kami dengan Roh yang Kudus, agar kami terlebih dahulu Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan, agar kiranya firman-Mu menuntun kami untuk melakukan pekerjaan kami pada hari ini dan para hari-hari akan datang. Dan berkatilah semuanya Tuhan, menjadi puji dan hormat dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Elohim dan Roh Kudus. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, terimalah doa kami ini, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita gumuli pada pagi hari ini tertulis pada Ibrani 13 ayat 6 yang berbunyi demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan pada Ibrani 13 ayat 6 yang berbunyi, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, pada zaman pandemi ini, kita semua, masyarakat Indonesia khususnya, banyak yang dikejar rasa takut. Takut. Takut tidak memiliki uang untuk kehidupan ekonomi keluarga. Takut akan di-PHK dari pekerjaan, takut akan tidak punya uang untuk berobat, takut akan hutang yang semakin banyak, takut akan perusahaan kita akan disita oleh bank atau oleh kelompok orang lain, takut barang-barang yang kita pakai, motor, mobil akan disita, dan banyak sekali ketakutan yang bertimut-timut semakin hari pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, kekhawatiran ini banyak melanda kita sekarang di mana-mana. Pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan, jawaban Tuhan tentang kekhawatiran kita. Bapak Ibu sekalian, pertama kita ingin bertanyakan, kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, apakah itu dapat menjadi jalan keluar untuk masalah-masalah yang kita hadapin? Apakah ketakutan kita tersebut menjadi suatu kekuatan untuk mencari jalan keluar terhadap problem-problem yang kita hadapi? Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang tertulis pada Matius 6 yang berbunyi demikian. Di sini dikatakan pada Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja daripada jalan hidupnya? Maksudnya apa? Tuhan bermaksudnya di sini bahwa kekhawatiran itu tidak bisa membuat kita menjadi keluar ataupun memperpanjang hidup kita atau menjadi jalan keluar buat terhadap masalah yang kita hadapin. Kenapa saudara-saudara? Karena ketakutan membuat pemikiran kita makin terjepit. Ketakutan membuat kita berpikir makin sempit. Dan yang paling parah pada zaman pandemi COVID-19 ini, ketakutan akan membuat imunitas kita akan berkurang, sehingga tubuh kita gampang diserang oleh penyakit. Kita sering mendengar bahwa salah satu untuk melawan COVID-19 adalah kekuatan imunitas tubuh kita. Tapi kekhawatiran bisa membuat imunitas tubuh kita semakin berkurang. Kekhawatiran tersebut kita tidak tahu. Kalau kita tidak punya iman terhadap Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Karena itu saudara, pada firman pada pagi hari ini, Tuhan mengajar kita kembali kepada Matius yang tertulis pada Matius 6 ayat 26 tersebut. Apa Tuhan katakan?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Saya ulangi sekali lagi, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Nah, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu, sedangkan satu rambut pun dari kepala kita jatuh, Tuhan tahu. Apalagi penderitaan yang kita hadapi. Permasalahannya sekarang, maukah kita membawa persoalan kita kepada Yesus? Percayakah kita bahwa Yesus dapat membuat jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi? Masalahnya tergantung kepada iman percaya kita pada Kristus. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tulis pada Ibrani yang kita bacakan tadi. Pada Ibrani, kalau kita membuka pada Ibrani 13 ayat 6 yang tadi dikatakan di sana, dikatakan pada Ibrani ayat 5 dikatakan, 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Saya ulangi lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau janji Kristus, janji Tuhan kepada kita tidak akan meninggalkan kita, apa yang kita harus takuti? Masalahnya sekarang, percayakah kita bahwa dengan doa kita yang penuh dengan iman, Tuhan akan menjawab? Ya mungkin kita bertanya, saya sudah berdoa, saya sudah berkali-kali berdoa, tapi tidak ada jawabannya. Apa problem hidup kami, hidup keluarga kami? Doa kami sampai sekarang tidak terjawab. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, kita harus tahu apa yang diinginkan Tuhan dari kita. Kembali lagi, yang tertulis pada Matius, sebelum kita berdoa, Tuhan telah mengatakan pada Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, masalahnya sekarang, kita bukan hanya meminta kepada Kristus, bukan hanya meminta kepada Tuhan, bukan hanya dengan apa yang kita butuhkan kita datang untuk meminta, tapi pertama apa? Kita harus menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Salah satu dikatakan mencari kerajaan Tuhan. Berarti apa? Mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Kalau kita sebagai jemaat menyapu gereja, menyenangkan hati Tuhan. Sebagai kita sebagai jemaat melihat orang yang sakit, menyenangkan hati Tuhan. Menolong orang yang susah, menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak sekali kerjaan-kerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Dan juga dikatakan bahwa doa kita tuh harus dengan benar kita sampaikan. Di sini dikatakan pada Yakobus. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis pada Yakobus. Yakobus dikatakan pada Yakobus 1 ayat 6 dan 7 demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi doa yang didoakan dengan kebimbangan, dengan keraguan-raguan, dengan rasa percaya tidak percaya, tidak akan menerima. Ini firman Tuhan pada Yakobus 1 ayat 7. Orang yang demikian, maksudnya orang yang memintanya dalam kebimbangan, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu buat kita untuk mengulangkan kekhawatiran kita, ketakutan kita apa? Datang kepada Tuhan, senangkan hati Tuhan, cari dahulu kerajaan Tuhan, dan berdoa di dalam iman. Percayalah Kristus akan menolong kita. Percayalah kita akan keluar dari problem apapun yang kita hadapi. Karena Kristus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya, mujizatnya tetap ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, mengerjakan seluruh pekerjaan kita, dan jangan khawatir, sampaikan semua kepada Kristus yang maha baik.
Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tutup dengan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sama baik atas firman yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena semua kami pada saat ini, terutama di negara kami Indonesia, penuh dengan rasa ketakutan, kekhawatiran. Bermacam-macam kekhawatiran datang kepada hidup kami pribadi lepas pribadi. Begitupun kepada keluarga lepas keluarga. Tetapi dengan firman-Mu yang Tuhan ajar kami untuk terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Dan berdoa dengan tidak bimbang dan ragu. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kami minta. Karena itu kami akan berbicara bahwa kami tidak akan takut karena Tuhanlah penolong kami dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Haleluya. Kami mohon Tuhan terimalah doa kami ini. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.